accepted. They have not yet. Free Palestine! Second. Coba. Penangkapan itu pasti sudah diduga, karena ini bukan kasus pertama. Tahun lalu melibatkan Greta Thunberg, aktivis iklim Swedia yang terkenal. Terus 30 April juga sama, ada 2 orang yang ditahan selama sebulan. Jadi penangkapan terhadap 430 termasuk 9 relawan asal Indonesia itu sebuah peristiwa yang sudah bisa diduga. Karena Israel bukan baru pertama kali mencegat kapal-kapal misi kemanusiaan ke Gaza yang tergabung dalam Global Smooth Flotilla. Terus kalau ditanya motifnya, ya Israel pasti akan berusaha mencegah atau membungkam siapa saja yang ingin membongkar kejahatan Israel. Karena tujuan mereka ke sana kan ingin menembus blokade secara simbolik. Blokade ini sudah diberlakukan oleh Israel terhadap Gaza sejak Juni 2007. Jadi Israel pasti akan mencegah atau membungkam siapa saja yang membongkar kejahatan atau kebiadaban Israel. Kalau kita lihat gambaran di berbagai media internasional itu kan sangat menyedihkan. 72.000 yang udah tewas, belum lagi yang di bawah reruntuhan mungkin masih ada 100.000, belum lagi lebih dari 100.000 juga luka, termasuk cacat tetap. Itu kan benar-benar penderitaan yang sangat menyakitkan, Pak. Ya, memang benar, karena memang pencegatan kapal-kapal itu terjadi di lepas pantai Siprus di Laut Mediterania. Jadi memang Israel tidak berhak melakukan tindakan hukum terhadap sebuah kapal ataupun individu yang berlayar di perairan internasional, apalagi itu adalah warga sipil. Kapal sipil, bukan kapal perang, dan isinya bukan tentara tapi relawan kemanusiaannya. Itu merupakan jelas pelanggaran hukum internasional, apalagi mereka ditahan terus juga disiksa. Kita tahu banyak laporan, saya sendiri mewawancarai juru bicara LSM dari Israel, itu adalah LSM yang berasal dari Israel, kantornya di Israel, memantau pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel. 9 relawan kita dipukulin, terus diikat, kemudian juga mereka tidak diberi minum, terus juga kondisi sel yang harusnya untuk 6 orang di penjara Ketziot. Penjara Ketziot itu di Beersheba. Beersheba itu kota di selatan Israel. Sel-sel itu rata-rata biasanya dihuni 6 orang, tapi kemarin ketika kedatangan 430 relawan, mereka dihuni 13-15 orang satu sel. Kapal-kapal itu rata-rata dicegat di Laut Mediterania, lepas pantai Siprus ataupun Yunani. Jadi letaknya sekitar sini ya. Itu jaraknya mungkin lebih dari 200 mil laut dari perairan Gaza. Walaupun mereka sampai di perairan Gaza juga sebenarnya pasukan Israel tidak berhak mencegat karena itu bukan wilayah kedaulatan Israel. Walaupun mereka sedang berperang di Gaza dan ada pasukan Israel di sana. Ke bawah itu kan udah mulai nih daerah Israel. Nah, kan sekitar sini kan ada Gaza sini nih. Kalau misalkan ketegangan memang sudah lama ya terjadi ketika ada genosida di Gaza. Kita tahu Chili, Kolombia itu termasuk negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Spanyol pun juga bersuara keras, mereka menentang apa yang dilakukan oleh Israel. Kemudian Afrika Selatan juga, saya kira ya dengan kejadian ini ada juga korbannya dari Perancis kalau tidak salah, ada juga dari Belanda. Ya mereka pasti akan bersuara keras dan akan menuntut di pengadilan Israel sih, setahu saya mereka menyampaikan tuntutan dan gugatan komplain terhadap perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan selama mereka ditahan mulai dari di pelabuhan Ashdod sampai di penjara Ketziot.
saya sih melihat ya apa yang disampaikan pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri ya itu belum cukup ya, belum ideal sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat. Jadi seharusnya Indonesia bukan hanya mengecam, tapi juga menuntut permintaan maaf dari Israel terhadap bukan hanya relawan tapi seluruh rakyat Indonesia, karena kan ini mereka bagian dari rakyat Indonesia. Yang kedua harus meminta kompensasi dari Israel, meminta kompensasi atas kerugian material yang dialami oleh 9 relawan dan juga imaterial, karena kan pasti trauma, karena ini pengalaman pertama mereka di penjara di luar negeri kemudian disiksa di dalam penjara. Dan menurut saya juga seharusnya yang berbicara bukan level Menteri Luar Negeri, sudah harus Presiden Prabowo Subianto, karena kita lihat Perdana Menteri Italia itu juga mengecam. Terus juga Perdana Menteri Spanyol itu juga mengecam. Ya harusnya levelnya Presiden Prabowo Subianto. Ya, itu tentu saja satu kedoliman, suatu angkara murkaan, ya, kepongahan, karena para aktivis ini ditangkap itu di perairan internasional. Jadi melanggar semua hukum-hukum yang ada, hukum internasional, dan ini aktivis kemanusiaan, ya, itu saja. Jadi tentu Majelis Ulama mengutuk keras. Dan itu kita sudah ada pernyataan tentang hal tersebut. Ya. Ini semakin menunjukkan pada dunia bahwa memang Zionis Israel ini lawan kemanusiaan. Jadi mereka bukan saja menghancurkan Gaza, membunuh lebih dari 60.000 orang di sana. Ya, itu hanya dalam kurang lebih 2 tahun ini. Belum lagi yang sebelum-sebelumnya. Bukan itu saja, mereka memang musuh pada kemanusiaan. Karena relawan pun diintercept. Ya, relawan pun ditangkap. Bahkan bukan sekedar ditangkap, mereka disiksa. Mereka dihina atau dihinakan oleh Zionis ini. Bahkan yang termasuk ikut menghinakannya adalah salah satu petingginya, salah seorang menterinya. Mudah-mudahan dapat terus membuka mata dunia untuk semuanya mau turun tangan bersama-sama secara serius dan secepat-cepatnya menghentikan tindakan-tindakan brutal Zionis ini, menghentikan serangan-serangan mereka, menghentikan kekejaman mereka yang semuanya sudah melampaui batas. Permintaan maaf itu sudah seharusnya, bahkan hal lebih daripada itu. Zionis Israel harus berjanji tidak akan mengganggu seluruh aktivitas kemanusiaan. Ya, karena ini dalam keadaan perang sekalipun yang namanya aktivitas kemanusiaan harusnya diizinkan. Ya. Jadi dan mereka ini tidak membawa senjata, tidak melakukan apa-apa kecuali membantu manusia yang benar-benar memerlukan makanan, obat-obatan. Ya, tapi kita tahu Zionis ini sudah bebal, ya. Nah, karenanya yang paling penting dunia tidak berhenti berjuang, termasuk para aktivis. Kita berharap bahwa para aktivis tidak berhenti, ya, dengan sekedar pembebasan ini. Kita berharap ada lagi aktivis, ya, untuk membawa bantuan kemanusiaan itu. Harus kita pikirkan bagaimana bantuan dapat terus masuk ke sana. Sebab itu tujuan aktivis. Kalau kita berhenti mengupayakan bantuan kemanusiaan ke sana, Zionis Israel akan gembira dengan tindakannya, karena dia merasa ya orang-orang sudah gembira, aktivis dibebaskan, sudah selesai. Nah, kalau kita mendukung para aktivis itu, mari terus kita upayakan lagi ada bantuan ke sana, dan kalau ada aktivis yang mau berangkat lagi, kita masih support, ya. Kita tidak boleh berhenti melawan kemungkaran.
Kasus penculikan aktivis Global Sumut Flotilla meninggalkan pertanyaan besar tentang makna kemanusiaan dan hak asasi manusia. Jika terbukti adanya intimidasi dan penyiksaan, pemerintah Indonesia harus bersikap tegas. Hukum internasional harus ditegakkan. Jangan sampai misi kemanusiaan terus-menerus dibalas dengan kekerasan. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukan.